Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah kartu grafis ya guys ya. Seperti yang teman-teman lihat di layar. Di sini saya mendapatkan sebuah kartu grafis dari distributor PT Sempurna Utama, yaitu Asus GeForce GTX 1050 Cerberus ya guys ya. Ini biasa kita panggil dengan nama Cerberus Edition, yaitu OC Edition 4GB GDDR5. Kemudian ini ada keterangan unplug only motherboard power needed, artinya hemat daya guys. Jadi dia nggak perlu pin power tambahan, tapi cukup dengan supply dari power yang berada di motherboard ya. Dia nggak ada 6 pin power, nggak ada 8 pin power, langsung plug and play aja ke PCI Express. Dan untuk serinya Cerberus GTX 1050 Ti O4G. ini OC Edition 4GB ya guys ya. Untuk nomor seri ini sudah saya cek, dia garansi berakhir di Januari 2024 ya guys. Masih panjang banget ya guys. Oke guys, saya tunjukkan ini hasil pencarian saya. Jadi dia garansi berakhir di akhir Januari 2024 ya. Anggap expirednya di Februari 2024 ya. Mantap juga, jos. Oke, kita akan unboxing langsung. Jadi ini kita keluarkan dulu di sini. Kemudian ini kelengkapannya di sini. Kita lihat untuk box bagian belakang ya guys, karena kalau dibalik nanti takutnya ada yang goncang-goncang. Ada keterangan seperti ini guys. Penampakannya juga kurang lebih seperti ini. Teknologinya seperti ini. Game longer guaranteed ya. Enhanced reliability and game performance. Oke, sip ya. Kurang lebih untuk penampilan dari kemasannya sudah lengkap. Untuk kelengkapannya di sini kita dapat thank you card dari for purchasing an Asus graphic card. Kemudian ada speed setup ya, ini kitabnya atau buku manual booknya. Dan ada graphic card warranty card. Dan ini distributornya dari Sempurna Utama, dan ini ada static backnya ya. Oke, kita akan coba lihat graphic cardnya secara lebih dekat. Oke, jadi penampakannya seperti ini. Ini bisa dibilang hampir mirip-mirip dengan Asus Dual ya, kalau graphic card ini ya. Ini untuk portnya kita lepas dulu. Jadi dual fan Asus Cerberus dengan heatsink berwarna hitam dan bener-bener ciamik soro guys, mantul juga penampakannya. Ini kinclong banget, masih mulus seperti baru. Plastik di fan juga masih belum dilepas. Kemudian untuk PCI Express-nya 3.0 ya, mulus ya, kinclong ya. Ada serinya di sini di layar, Cerberus GTX 1050 Ti O4G seperti itu. Oke, kita lihat untuk dari sisi displaynya, di bagian atasnya GeForce GTX, logo Asus, kemudian tampak heatsink berwarna chrome tanpa pin power tambahan. Jadi ini hemat daya banget ya guys ya, hemat daya banget. Ini bagian egg house-nya, mantap jiwa. Dan kita lihat di bagian display ya. Untuk displaynya ada 3 buah display, 1 buah display port, 1 buah HDMI port, dan 1 buah DVI port, dan benar-benar kinyis kinclong seperti masih baru, like new. Oke, kita lihat di bagian belakang. Ini untuk segel dari pabrikan Asusnya masih utuh ya. Segelnya masih utuh. Kemudian ini nomor seri sesuai, Cerberus GTX 1050 Ti 04G 6 HXF. Ada di sini. Sorry, di boxnya 6 HXF sesuai. Saya sudah deskripsikan di sini, mantul juga. Ini ada garansi resmi Asus Indonesia. Sip. Oke, jadi garansinya masih panjang, expire di Februari 2024. Kita akan langsung tes pasang unit ini guys. Oke, kita akan taruh di PCI Express, pasang ya, port PCI Express, pasang tegak lurus seperti biasa guys sampai terkunci. Kemudian kita kunci dengan 1 buah baut pengaman saja, tidak masalah, tanpa pin power tambahan. Jadi hemat daya ya, super hemat daya. Oke, kita pasang HDMI port ke arah monitor dan power supply kita colokkan. Ini saya supply dengan PSU Cougar CMX 700 watt 80 plus bronze ya. Oke, kita perdekat dulu lightingnya, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap.
mulus. Perputaran kipas ya, kinyis-kinyis, lancar jaya. Display sudah tampil, mantap ya. Oke, terlihat ya. Kita akan menuju ke display guys. Oke, saya tes per 19 Juli jam 16.24 sore ya. Setengah 5 guys, setengah 5 sore. Jadi di sini karena ini tes yang kedua yang saya lakukan, jadi display sudah terdeteksi ya, resolusi layar sudah Full HD seperti itu guys. Resolusi layar sudah bagus, sudah saling mendeteksi antara monitor dan graphic cardnya. Kita akan buka software pendukungnya. Di sini ada MSI Afterburner, posisi di 34 derajat Celcius. Kemudian juga kita load untuk 3D Mark, GPU Z, dan juga ada software monitor satu lagi yaitu HW Info. Posisi untuk prosesor saya posisi di 40 derajat sampai 50 derajat ya untuk prosesor ya. Untuk grafikannya di 36 derajat Celcius. Kita akan look up di website untuk spesifikasinya. Oke, Asus Cerberus GTX 1050 Ti OC Edition ya, dengan arsitektur GP107, teknologi 14nm, subvendor dari Asus, render tekstur mapping 32/48 dan shadernya 768 sesuai. Untuk bus interface-nya 16x3.0, posisi saat ini di 1.1 dengan DirectX support 12_1, 128 bit, GDDR5-nya Hynix 4GB, driver version 512.77, DCH, BHQL ya, Windows 10 64 bit. Kemudian kita cross check untuk base clocknya di 1342 MHz, memory clocknya di 1752 MHz, dan boost clocknya 1455 MHz. Masing-masing ada dalam kurung 4% dan 5% ya, bisa up. Kartu ini dual slot, panjang 20,3 cm dengan TDP 75W dengan suggested power supply di 250W ya guys. Dan HDMI-nya udah versi 2.0, DisplayPort-nya udah 1.4A. Jadi kartu grafis ini tidak memerlukan pin port tambahan. Jadi sangat-sangat hemat daya. Oke, kita akan tes ya supaya tidak berlama-lama. Kita akan tes pakai Firestrike full di preset 1080. Kita lihat bagaimana skor dan performa grafik card ini. Saat ini posisi suhu di 36 derajat Celcius ya. 36 derajat Celcius ini kalau di zoom kelihatannya cuma di tengah doang. Oke, kita collecting system info dulu guys. Collecting system info, please wait. Loading dulu guys. Harus dipantau supaya fokus terus. Firestrike graphic test 1. Jadi di tes pertama tadi sudah saya tes, jadi dia di suhu tertingginya hanya di 61 ya. 61 derajat Celcius. Ini kita review ulang di tes kedua ini. Lanjut ke start di Firestrike graphic test 1 dulu. Start di suhu 40 ya, 40-43 langsung ke 46 untuk boostnya. Kita lihat di sini untuk average FPS-nya di 46 fps dengan temperatur di 51 derajat Celcius, TDP di 69 watt, clock speed-nya di 3,5 GHz. Kemudian RPM kipas di maksimal di 26 ya. Real FPS-nya di 30-an, sudah 800 frame, 900 frame, 1050 frame ya kurang lebih ya, mantap ya, di atas 1000 ya. Untuk spek 1050 Ti dia harus tembus 1000 frame seperti itu guys. Lanjut ke Firestrike graphic test 2. Suara kipas super senyap, adem menggigil guys, dingin menggigil. Oke, lanjut ke Firestrike graphic test 2. Ya, start di 53 derajat Celcius, real FPS-nya di 27 fps, average 44 fps. TDP di 69 watt, range-nya di 68, 67, 69 ya. RPM kipas di 32%, clock speed di 3,5 GHz. Untuk prosesor sendiri temperaturnya di 38 sampai 40 ya range-nya ya. Sedangkan grafik saat ini sudah posisi mencapai 60 derajat Celcius. Suara kipas super senyap.
average FPS di 35 fps, temperatur di 61 derajat Celcius, dan render tekstur mappingnya jelas ya, tajam, mantep, jiwa. Oke, sudah berakhir untuk tes kedua. Jadi ini tinggal iGPU tes dan yang terakhir combine test. GPU tes ini menggunakan prosesor cenderung untuk idle graphic cardnya. GPU hanya di 14% load, suhu sudah turun di 48 derajat Celcius. TDP idle-nya itu di kisaran 35 watt ya guys. Clock speed-nya hanya berjalan di 405 MHz. Oke. Yang terakhir Firestrike Combine Test. Firestrike Combine Test ini durasinya juga cukup sebentar saja ya, 15 detik kalau nggak salah. Suhu di 45 derajat Celcius idle. Langsung boost ke 47, 50. Untuk 1050 Ti harus tembus 14 ya, plus 14 fps. Maksimal di sini 210 fps. Ya 14 ya, tampil guys 14 fps untuk combine test Firestrike ya. Oke, sudah. Jadi suhu tertingginya 62 derajat Celcius. Dari tes pertama dan tes kedua yang saya lakukan mirip guys, sama. Skornya kurang lebih sama. Bisa di trace di story tes saya di website 3D Mark. Di sini grafik skornya di 7700, fisik skornya di 7200, combine skornya 2600 sekian, dan Firestrike skornya di 6465. Tidak terpaut jauh dengan average skornya di 6595. Dan untuk tes pertama di sini dia mendapatkan 55 derajat ya, suhu tertinggi. Tes kedua di 62 derajat, dan combine test itu posisi di 59,9 derajat atau 60 derajat ya. Oke, kalau kita lihat dari sensor yang ada di aplikasi GPUZ dan HP Info, kartu grafis ini suhu terendah di 33 derajat, maksimalnya di 62 derajat. Kemudian core voltage-nya di 0,675 ya, current dan minimalnya normal, maksimalnya di 1,05 volt, kemudian powernya di idle dan minimalnya di 35 watt, maksimalnya di 69,5 watt. Jadi masih ada gap kurang lebih kalau di website itu di 75 watt, tapi realnya kita lihat sendiri di sini hanya 69 watt. Kemudian untuk efektif clocknya, kartu grafis ini berjalan di 1746 MHz. Jadi mantul ya guys, OC edition. Jadi dia secara pabrikan dia memiliki sistem overclock secara otomatis. Kemudian untuk GPU Fan, perputarannya itu antara minimal dan currentnya idle-nya di 24% sama, sedangkan maksimal saat float dia berjalan di 37% RPM. Jadi overall untuk performa kartu grafis ini mantap ya, suhunya adem dan tentunya performanya maksimal guys. Oke, untuk kartu Cerberus GTX 1050 Ti. Kurang lebih untuk tes grafiknya sampai di sini. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Komen apa aja guys, akan saya jawab sebisanya, dan see you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.